Kita buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai kajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat jasmaniah maupun rohaniah kita. Terutama sekali kita diberikan kesempatan untuk mempertahankan istiqomah kita di dalam sholat berjamaah. Ditambah malam hari ini dengan pengajian, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, mari kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, malam hari ini saya akan mulai bagaimana kita akhlak kita ya di dalam menjalin hubungan dengan orang lain, terutama dimulai dari keluarga. Jadi hubungan kita yang paling awal itu adalah dari keluarga. Oleh karena itu saya beri judul nih, menggapai keluarga romantis penuh barokah. Ya. Kalau kita menerima undangan pernikahan, ya, maka sebenarnya ada rahasia yang terkandung di dalamnya. Satu, merupakan tanda kebesaran Allah. Terjadinya pernikahan itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sering tercantum di dalam surat undangan ini, ayatnya ini, Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram, sakinah, merasa tentram. Dan dijadikannya antara kamu rasa kasih sayang, mawaddah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ya, tanda-tanda kebesaran bagi orang-orang yang mau berfikir. Jadi Bapak Ibu, dua orang ketemu itu ada campur tangan langit itu. Ya, ada campur tangan langit. Bukan karena si A si B ketemu kemudian menjalin hubungan terus menikah, bukan itu. Itu ada faktor langit gitu. Terkadang tidak pernah ketemu sekali langsung cocok gitu. Langsung cocok. Karena apa? Nah, cinta itu pemberian Allah. Jadi seseorang itu diberikan nikmat oleh Allah berupa cinta. Mencintai dan senang dicintai. Nah, oleh karena itu kemudian seseorang mencintai orang lain, kemudian berbalik saling mencintai, itu adalah karunia Allah yang sangat
sangat besar. Ayat ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca surat Ar-Rum, itu diawali dengan Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan matahari dan bulan, Allah menciptakan siang dan malam. Itu tentang kebesaran-kebesaran Allah. Ditutup dengan Allah menciptakan dari jenismu sendiri jodoh atau istri pasangan hidup. Insyaallah. Jadi memang ini kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa dibuat-buat, Pak. Cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Gitu. Ya. Dari lubuk hati yang paling dalam. Gitu. Nah, apa sih sebenarnya visi pernikahan di dalam Islam? 3. Sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah itu ketenangan, sakana yaskunu itu tenang. Ya, sakinah ketenangan, ketentraman. Mawaddah cinta penuh gelora. Ya, kalau Pak Quraisy Shihab mengartikannya cinta plus. Itu mawaddah. Kalau cinta saja itu mahabbah. Bahasa Arabnya mahabbah, cinta. Tapi kalau mawaddah itu cinta plus gitu, tidak sekedar mahabbah saja tapi ada plusnya gitu. Nah, kalau ada plusnya bahasa Arabnya mawaddah. Rahmah itu kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang tanpa pamrih. Nah, itu dari Allah. Jadi keluarga itu akan timbul sakinah kalau di dalam rumah tangga itu ada mawaddah. Ada mawaddah aja satu, mawaddah gitu. Kalau sudah ada mawaddah, maka memancing datangnya rahmah. Jadi rahmah itu dari Allah. Gitu. Akhirnya suami istri dipenuhi dengan rahmat itu insyaallah sudah. Kalau keluarga sudah tiga-tiganya ini ada, tidak akan cerai hidup. Tidak akan cerai hidup. Cerainya mati. Gitu. Maka saya sering mengatakan kalau ada keluarga suami istri sudah ada yang meninggal satu, itu berarti sudah lulus. Sudah lulus. Jadi kalau Bapak Ibu menikah itu awal dari ujian berkeluarga. Terus diarungi 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sampai 50 tahun atau 55 tahun. Meninggal satu maka lulus. Gitu. Kalau cerai drop out. Kalau cerai namanya drop out gitu. Drop out sama lulus boleh sekolah lagi, Pak. Yang drop out ya boleh sekolah lagi, yang sudah lulus juga boleh sekolah lagi gitu. Ambil jurusan yang lain. Nah, jadi kalau sudah rahmah itu sudah jaminan sudah. Sampai nini kaki-kaki sampai sudah pokoknya di surga bareng gitu ya. Tidak hanya di dunia saja tapi sudah surganya bareng gitu. Insyaallah ya. Nah, itu tugasnya hanya mawaddah saja. Mawaddah cinta plus gitu. Cinta plus gitu. Kalau istrinya tahajud, pasti di dalam doanya mendoakan suaminya. Ya Allah, jadikan suami saya suami yang dapat dicontoh, diteladani oleh keluarga kami. Suami yang soleh, suami yang berakhlak mulia, suami yang bisa mengantarkan keluarga kami menuju surgamu, suami yang jujur, suami yang bisa memberikan nafkah yang pasti halalnya kepada kami. Itu doa istri. Karena mawaddah.
Gitu. Nah nanti sebaliknya suaminya juga mendoakan istrinya, ya Allah jadikan istriku menjadi istri yang solehah, istri yang berakhlakul karimah, istri yang dapat melahirkan kesejukan dalam keluarga kami, istri yang bisa mendidik, membimbing anak-anak kami dengan benar, dengan kelembutan, istri yang jujur, istri yang tidak silau dengan gemerlapnya dunia. Nah, saya saling mendoakan. Nah, itu mawaddah. Kalau tidak ada mawaddah, tidak akan saling mendoakan. Apalagi benci sama suaminya, tidak akan mendoakan. Benci sama istrinya, tidak akan mendoakan. Tidak akan. Tapi kalau mawaddah, pasti otomatis itu timbul mendoakan gitu. Bapak Ibu pasti kan kalau tahajud mendoakan nggih. Mendoakan apa mboten? Nah, itu tandanya mawaddah. Sebab banyak Pak yang tidak mendoakan tuh banyak. Dan Ibu kalau tahajud mendoakan suami napa mboten? Mesem-mesem tok. Mesem-mesem berarti tidak mendoakan itu. Ada yang karena jadi masih bareng satu rumah tapi tidak pernah saling mendoakan. Pas suaminya meninggal dunia, alhamdulillah kok mati dhisik. Wis tak tunggu suwi. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi seperti itu. Atau sebaliknya, suami yang mengharapkan kecelakaan atau kemadharatan bagi istrinya. Nah, itu keluarga begitu itu sengsara sekali itu, nggak nyaman sekali. Artis itu ya, artis itu banyak Pak, satu rumah kalau di keluar itu kelihatannya mesra gitu, kalau di luar rumah mesra, itu di rumahnya kamarnya sendiri-sendiri, suaminya di depan, istrinya di belakang, itu banyak Pak yang begitu ya, banyak yang begitu. Yang tidak artis juga ada yang tidak artis gitu, tiru-tiru artis gitu. Asli, saya pernah punya kenalan luar biasa, bukan orang pere-pere gitu ya, kepala departemen, suatu departemen, suaminya, istrinya kepala sekolah. Itu suaminya di depan, istrinya di belakang, tidak cerai, tapi masing-masing sendiri-sendiri hidupnya. Saya tanya, sudah berapa tahun Pak? Saya terheran-heran. Saya kok kayak artis ning Jakarta. Saya terheran, sudah berapa tahun Pak panjenengan begitu? Sudah 25 tahun. Sampai meninggal dunia itu belum islah. Insyaallah. A'udzubillah min dzalik. Nah, itu komunikasi, itu hubungan suami istri ya. Nah, itu akhlak Pak, itu akhlak ya. Itu dasarnya agama semua, tidak ada yang lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau sudah bisa menikah, sudah punya suami, sudah punya istri, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pernikahan rumah tangga itu adalah nikmat dan anugerah dari Allah yang sangat besar. Nah, ini pernikahan yang suci ini dirusak oleh orang-orang zaman sekarang ya, dengan nikah sesama jenis. Wah, ini keliru sekali ya. Burung saja tuh tidak pernah keliru Pak. Burung tuh tidak pernah keliru, menikah ya, kawinnya dengan betina dengan laki-laki, tidak pernah keliru itu. Ini manusia kok keliru gitu. Loh, itu kan sudah kelewat gitu Pak ya. Itu burung Pak. Coba panjang ayam itu, ayam 100 dilepas coba Pak.
jagonya misalnya 5 gitu. Jantan betinanya 95 gitu. Tidak akan keliru itu, Pak. Tidak ada yang keliru itu. Lah ini manusia kok keliru, dan itu dibolehkan negara. Di Amerika itu boleh, Pak, nikah sesama jenis, wanita dengan wanita, laki-laki dengan wanita. Itu sudah biasa gitu, resmi. Nah, ya. Kalau wanita menikah dengan wanita itu mau apa saya tidak tahu, karena saya tidak pernah jadi wanita kan, Pak ya. Tapi kalau laki-laki kawin dengan laki-laki itu mau perang pedang itu kan aneh sekali. Sudah begitu wanita nikah dengan wanita terus pengen punya anak, itu aneh sekali gitu. Ya terjadi, Pak. Terus apa? Bayi tabung. Yang satu, ya dua berdua sudah sepakat kita bayi tabung. Salah satu di antara kita nanti yang mengandung. Nah, spermanya diambil, ovumnya diambil. Spermanya kan berarti orang lain. Nah, itu kan tidak boleh dalam Islam. Bayi tabung itu tetap sperma suaminya, ovum dari istrinya. Diketemukan di tabung, kalau sudah jadi zigot, baru dimasukkan ke rahim istrinya. Kalau ini karena tidak punya suami, berarti kan spermanya dari laki-laki yang bukan suaminya, digabung dengan ovum dari salah satu wanita yang ada. Jadi, Pak, tapi itu haram, kan tidak boleh. Setelah jadi ditabung, dimasukkan ke rahim, lahir, punya anak. Itu terjadi di Amerika begitu. Jadi keluarga perempuan dengan perempuan punya anak. Punya anaknya caranya dengan bayi tabung. Tapi tetap dalam pandangan Islam tidak boleh, karena bayi tabung itu spermanya tetap harus dari suami istri. Gitu ya. Nah, bagaimana cara bersyukurnya? Cara bersyukurnya ya romantis. Gitu. Jadilah orang yang romantis, jadilah suami yang romantis, jadilah istri yang romantis. Al-Qur'annya tidak bilang romantis, Pak. Al-Qur'annya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Asik sekali ini. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Dan pergaulilah pasangan hidupnya dengan secara patut, ma'ruf, secara baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka dalam satu hal, bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Wah, ini kalau ayat ini diterapkan, tidak ada orang cerai, Pak. Ini. Jadi kalau suami istri itu diperintahkan sama Allah, jadilah orang yang romantis, bahasanya pergaulilah dengan mereka secara patut, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau menemukan kekurangan, maka jangan fokus pada kekurangannya, fokusnya pada kebaikan-kebaikan yang lain. Jadi namanya orang tidak ada yang complicated, tidak ada yang sempurna. Mau cari yang sempurna tidak akan ada. Ya. Tidak akan ada di dunia ini. Tapi manusia itu punya kekurangan, punya kelebihan. Kalau menemukan kekurangannya, ingatlah di pasangan hidup kita itu banyak kelebihannya. Ada contoh kasus yang bagus, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu kan tokoh ya. Suatu ketika ada keluarga, suami ya, ada laki-laki sudah memutuskan ingin cerai dengan istrinya. Sudah ingin cerai dengan istrinya. Karena istrinya itu cerewet sekali. Cerewetnya minta ampun, tidak kuat, Pak, tidak kuat, saya sudah tidak kuat, ini istri saya cerewet sekali. Tapi dia tidak mau menjatuhkan talak sebelum konsultasi dengan Umar bin Khattab.
Nah, pada saat mau konsultasi dengan Umar bin Khattab, sudah sampai depan pintu rumahnya gitu. Orang ini dengar Umar bin Khattab masih dicereweti sama istrinya. Jadi istrinya masih ngomel-ngomel sama Umar bin Khattab. Orang ini bilang, podo baik kata dia, sama saja gitu. Akhirnya nggak jadi, mau ngetok pintu tuh nggak jadi. Tapi Umar bin Khattab sudah lihat dari dalam, orang ini orang mau ke rumah saya kok nggak jadi. Terus dipanggil, sini mas katanya, ada apa? Saya tadi mau konsultasi, saya itu sudah mau cerai karena istri saya cerewet, saya mau minta advice dari panjenengan. Ternyata sama saja dengan istri saya katanya. Jadi tidak jadilah katanya. Tapi Umar bin Khattab langsung apa? Itulah kekurangan istri saya, satu kekurangan istri saya. Tapi dialah yang menyucikan baju saya setiap hari. Dia yang masak untuk saya dan anak-anak saya. Dia yang nganter anak saya ke sekolah, menjemput anak saya ke sekolah. Kebaikan-kebaikan diungkap semua sama. Kesalahannya hanya, kekurangannya hanya satu, kebaikannya banyak. Nah, jadi begitu caranya. Ini ayat ini begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Romantis. Insyaallah ya. Kemudian di dalam hadis, dikuatkan lagi dalam hadis. Romantis itu ini khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, yang paling romantis dengan keluarganya. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi Rasulullah itu contoh yang terbaik di dalam keluarga. Nanti Pak saya kasih contoh yang asik. Ya. Nah, salah paham terhadap romantis. Ya, apa salah paham? Banyak orang salah paham. Karena apa? Ya banyak yang meyakini romantis itu mahal. Maka yang enggak punya harta yo enggak bisa romantis gitu. Romantis itu susah. Romantis itu susah. Jadi wis enggak bisa saya, susah itu gitu. Romantis itu kesedihan. Kayak film Titanic gitu ya. Film Titanic itu kan sedih. Ya. Romantis itu untuk yang muda saja. Nah, sing sepuh-sepuh ra usah gitu. Jadi kalau masih muda ke sana Gucci, kemana-mana gitu. Kalau yang sudah sepuh di rumah saja. Nah itu keliru, ya. Jadi romantis mahal. Jadi romantis kalau pengin romantis tuh ke hotel pesan makanan yang enak-enak, itu romantis. Romantis itu seperti Sahrul Khan gitu. Ya, romantis itu seperti Titanic. Nah, itu keliru. Nah, Rasulullah itu romantis. Ya. Banyak contoh-contoh keromantisan Rasulullah di dalam keluarga. Ini contohnya, Pak. Jenengan nate napa mboten iki? Dari Aisyah ini yang cerita istrinya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, aku biasa minum dari gelas yang sama ketika haid. Jadi Aisyah dengan Rasulullah itu kalau minum gelasnya satu. Biasa gitu. Biasa. Ya terkadang dua, tapi seringkali satu walaupun masih haid. Lalu Nabi mengambil gelas tersebut dan meletakkan mulutnya di tempat aku meletakkan mulut. Lalu beliau minum. Insya Allah. Jadi Rasulullah kalau mau minum itu monggo Aisyah dulu, monggo silakan jenengan dulu gitu. Situ dulu gitu. Rasulullah tidak mau duluan. Situ dulu. Kalau Aisyah sudah minum, mesti disisakan, Pak. Karena bareng sih ya, mesti disisakan. Lah nanti Rasulullah minum itu diambil, itu
bibirnya Rasulullah itu dipaskan di bekas bibirnya Siti Aisyah. Itu romantisnya Rasulullah. Jenengan nate kados niku mboten? Sampai segitunya, Pak. Sampai segitunya Rasulullah itu. Romantisnya Rasulullah sampai segitunya. Ya, apalagi istrinya pakai lipstik kan jelas sekali Pak, di itunya, di gelasnya. Nggak pakai lipstik aja kelihatan pakai lipstik gitu. Insyaallah ya Pak ya. Nah, itu romantisnya Rasulullah ya. Nah, apalagi romantis yang lain, dan itu berpahala semua. Makan, minum, mandi, tidur serba berduaan. Makan berdua, minum berdua, mandi berdua. Tidur apalagi gitu. Mandi itu berdua, Pak. Rasulullah itu. Jenengan cok mandi berdua apa mboten? Sering, Pak. Oh, alhamdulillah. Nah, kalau ada anak-anak gimana? Ya biar anak-anaknya ngerti, nggak apa-apa. Oh, ibu mesra sekali kalau sama bapak mandi aja bareng, nggak apa-apa. Diajari Pak dari rumah, nggak apa-apa begitu, gitu ya. Terus lomba lari, Rasulullah itu lomba lari, kuliner Pak. Kalau pas gajian kuliner sekali-kali Pak lah, sop kaki kambing gitu ya. Menonton dan senantiasa bepergian bersama. Sampai karena Rasulullah kan istrinya lebih dari satu. Itu setiap pergi mesti Rasulullah ngajak istrinya. Karena istrinya banyak diundi, Pak. Diundi. Ini yang mau ikut siapa diundi, yang keluar berarti yang ikut. Itu sampai segitunya. Nah, Rasulullah jarang sekali pergi sendiri, itu jarang, kecuali jihad fisabilillah ya, perang. Tapi kalau tidak perang itu berdua. Dan karena istrinya lebih dari satu diundi, Pak. Insyaallah. Diundi. Dan istrinya paham gitu. Itu romantisnya Rasulullah. Tetap romantis meskipun istrinya sedang haid. Ya. Akan beribadah bahkan saat puasa dan haji sekalipun. Jadi Aisyah sedang haid, Rasulullah mau sholat, itu cium dulu sebelum sholat tahajud, cium dulu. Gitu. Maka ini yang mengatakan suami istri tidak batal, karena dalilnya ini Rasulullah mencium Siti Aisyah, tidak wudhu lagi, langsung sholat. Gitu. Tapi ada juga yang mengatakan suami istri batal. Karena yang tidak batal itu mahram. Mahram itu yang tidak boleh dinikahi. Kalau istri kan dinikahi, berarti batal. Itu dalilnya itu. Gitu. Yang membatalkan itu dalilnya itu, Pak. Karena yang tidak batal itu mahram, yang tidak boleh dinikahi. Ponaan boleh dinikahi mboten? Tidak boleh. Maka tidak boleh dinikahi, maka dengan ponaan tidak batal. Ya, adik tidak boleh dinikahi kan Pak, maka tidak batal. Tapi kalau yang batal boleh dinikahi. Nah, istri kan boleh dinikahi, makanya kemudian suami istri batal. Nah, itu dalilnya itu. Kalau yang tidak batal dalilnya tadi Rasulullah sudah wudhu mau sholat tahajud, nyium Siti Aisyah. Tapi tidak wudhu lagi, gitu. Maka dalil itu yang dijadikan suami istri tidak batal. Nah, jangan mau ikut yang mana, monggo terserah. Mau yang batal atau mau yang tidak batal. Nah, monggo. Nek do kepepet terserah batal po. Gitu, ya. Makanya kalau haji, tawaf suami istri gandengan, tidak apa-apa kalau yang tidak batal gandengan. Ya, tawaf itu kan tidak boleh batal Pak. Kalau batal harus wudhu.
atau tayamum karena air kemungkinannya sulit ya di tengah kerumunan banyak orang begitu. Ya, batal. Kemudian dan banyak lagi contoh-contoh romantisme yang lain dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah kalau di rumah istrinya sedang masak, Rasulullah nungguin. Kalau bajunya sobek, jahit sendiri. Sendalnya sobek, sendalnya copot, jahit sendiri. Nanti kalau istrinya perlu air, Rasulullah yang ngambilkan. Karena di Mekah kan air susah. Tapi kalau ada azan berkumandang, Rasulullah ke masjid. Gitu. Itu Rasulullah sehari-hari seperti itu. Dan kalau sudah di rumah, tidak boleh diganggu. Rasulullah kalau sudah di rumah, tidak boleh diganggu. Tapi kalau sudah di luar rumah, ya sudah. Itu milik sahabat, milik umat. Tapi kalau sudah dalam rumah, milik keluarga. Nah itu Rasulullah seperti itu kehidupannya. Nah ini gambar bahwa suami istri bertengkar, anaknya tutup telinga. Maka kalau bertengkar jangan sampai anak-anak tahu. Ya. Pesan Rasulullah, manakah wanita yang paling baik? Kata Rasulullah, 4. Jika dipandang menyenangkan, kemudian mentaati jika diperintah, menjaga harta suaminya, kemudian menjaga kehormatan dirinya. 4 itu. Wanita yang baik adalah wanita yang jika dipandang suaminya menyenangkan, jika diperintah mentaati, bisa menjaga harta suaminya, kalau suaminya tidak ada, kemudian menjaga kehormatan dirinya. Itulah wanita yang baik. Nah, bagaimana mengaplikasikan keromantisan dalam keluarga? Ada 4. 1, menjaga penampilan yang menyenangkan. Jadi, istri menjaga penampilan, suami juga menjaga penampilan. Ono sing bojone ayu terus, suamine kligo terus. Suamine kligo. Nah ini namanya tidak menjaga penampilan. Nah kenapa kligo? Karena punya tato. Orang kligo kan rakatok tato nih Pak gitu. Masya Allah. Saya kadang senyum-senyum sendiri kalau lihat begitu. Ya Allah. Sementara Islam mengatakannya jaga penampilan. Ya masing-masing, suami menjaga penampilan, istri menjaga penampilan. Ya istrinya wangi, ya suaminya wangi. Istrinya sudah mentereng, suaminya belum mandi, baunya masih kecut gitu. Aduh ya Allah, nggak enak sekali gitu. Jadi menyesuaikan, ya, gitu. Ketaatan istri dan kesabaran suami. Jadi istrinya taat, suaminya sabar. Ketaatan istri itu setelah, jadi seorang wanita kalau sudah berkeluarga, itu kalau belum berkeluarga, ketaatannya sama orang tua nomor 1. Tapi kalau sudah bersuami, ketaatannya nomor 1 dengan suami. Bukan tidak taat sama orang tua, tapi ketaatan pertama sama suami. Nah, batas-batas ketaatan seperti apa? Taat sama suami itu seperti apa? Selama suami tidak mengajak maksiat, sebaiknya taat saja. Selama suami tidak mengajak kepada maksiat, udah ngikut saja. Tapi kalau sudah ngajak maksiat, tidak. La ta'ata li maksiatin. Tidak ada ketaatan di dalam maksiat, sekalipun itu suami sendiri. Ya, terkadang hal-hal yang remeh-temeh itu, yang bukan maksiat itu, terkadang yang menjadikan ribut, Pak. Menjadikan ribut itu. Padahal remeh-temeh. Artinya
bukan kemaksiatan gitu. Istri pinginnya begini, suami pinginnya begini. Padahal bukan maksiat semua gitu. Tapi kenceng-kencengan semua. Akhirnya tidak pernah ketemu gitu. Nanti ketemu lagi, istrinya pingin begini, suaminya begini, tidak ketemu lagi. Ya lama-lama menjadi komunikasinya menjadi renggang. Nah ini hal sepele, tapi kemudian menjadikan keluarga tidak nyaman. Ya. Itu. Nah kalau sudah keluarga itu nyaman, itu surga dunia. Jadi kata para psikolog, jika di dunia ini ada surga, maka surga itu adalah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebaliknya kalau ada neraka di dunia, maka itu keluarga yang berantakan. Itu neraka dunia. Kalau ada, gitu, kalimatnya begitu, asik gitu. Kalau ada neraka di dunia, itulah keluarga yang berantakan. Kalau ada surga di dunia, itulah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Menjaga kehormatan keluarga. Jadi tidak boleh cerita kekurangan keluarga ke orang lain. Tidak boleh, Pak. Tidak boleh. Kecuali untuk konsultasi. Nah, kalau untuk konsultasi boleh. Tapi kalau cerita sama siapa saja, cerita kekurangan istri, kekurangan suami, tidak boleh, dilarang itu. Nah, itu namanya menjaga kehormatan keluarga. Bojoku medite nemen, tidak boleh begitu, Pak. Cerita ke sana, bojone medit dijerat-jerat kayak gitu, tidak boleh itu. Bojoku ini masak ra enak, tidak boleh, Pak. Makanya saya senangnya di warung gitu. Tidak boleh gitu. Oh, begitu tidak boleh. Ya. Menjaga dan mengelola harta bersama-sama. Nah, ini sering terjadi. Istrinya kerja, suaminya kerja. Nah, istrinya kalau gajian itu duitnya dibagi-bagi. Keluarga istri 2 kasih 2, keluarga suami 2 kasih 2. Kalau sana 100-an ya sini 100-an. Nah, yang menjadi masalah apa? Istrinya tidak ngomong suaminya. Boleh tidak, Pak? Gajinya sendiri loh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Kalau gajinya sendiri boleh. Tidak ngomong tidak apa-apa. Misalnya suaminya tahu, alhamdulillah bojoku blobo, gitu aja sudah. Kecuali nafkah dari suami, nah dibagi-bagi tanpa sepengetahuan suami, itu tidak boleh, tidak boleh, ya. Jadi boleh. Nanti di lain kesempatan, suami meditnya teman, Pak, itu boleh dicuri sama istri, Pak, boleh. Meditnya colong kalau ada, tapi sesuai kebutuhan. Misalnya di dompet ada 1 juta, dompet suaminya butuhnya 200, yang ngambilnya 200. Tidak boleh 1 juta diambil semua, tidak boleh gitu. Boleh gitu. Nah, mengelola. Jadi memang orang Jawa Barat itu Islami juga. Orang Jawa Barat itu begini, Pak. Sunda ya, Sunda, orang Sunda. Ada enggak yang Sunda ini? Saya pernah di Bandung, pernah di Cirebon 7 tahun. Jadi saya agak ngerti orang Sunda. Orang Sunda itu istrinya begini, istrinya ngomong, hartaku, hartaku, hartamu, hartaku. Itu orang Sunda, Pak. Dan itu betul-betul dipraktekkan. Jadi kalau istrinya bantu saudara-saudaranya, tapi saudara-saudara suaminya tidak dibantu. Karena apa? Karena hartamu, hartaku, hartaku ya, hartaku. Nah, gitu. Nah, itu prakteknya yang agak kurang pas. Jadi kalau keluarga istrinya ya sudah ada gitu, untuk bantu ada gitu. Tapi keluarga dari suami, misalnya adiknya suami atau
ponaan dari suami, tidak ada anggaran gitu. Tidak ada anggaran. Tapi kalau untuk keluarga istri ada anggarannya gitu. Gitu. Nah, itu di Sunda begitu. Tapi kalau yang sudah ngerti Islam ya enggak. Ya tetap Islam memang gitu, Pak. Hartaku, hartamu, hartaku. Benar, Pak, itu Islami itu. Tapi prakteknya dalam hal pengeluaran ya tadi dijaga dan dikelola bersama-sama. Nah, doa kita setiap hari untuk keluarga, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini jangan lupa, Pak, setiap saat berdoa ini. Ya, untuk keluarga kita. Nah, implementasinya menegakkan syiar dan simbol Islam, ya, supaya hiasi rumah kita dengan tilawah Quran, sholat berjamaah, ya, musola rumah, ya. Maksudnya ibu-ibu sholatnya di musola rumah, bapak-bapak ke masjid, pakaiannya yang menutup aurat, ya. Qudwah, orang tua memberi teladan kepada anak-anaknya. Tausiah, ya, saling mengingatkan. Ya, itu ada mahabbah, saling mencintai. Nah, itu implementasinya seperti itu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Ini awal dari bagaimana kita berkomunikasi dengan akhlak yang baik terhadap orang lain. Dimulai dari keluarga kita. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Ada pertanyaan, Pak? Apa adzan dulu? Apa cukup? Cukup ya? Baik, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.